ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya sebagai wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menggunakan daripada nikmat-nikmatnya untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mereka istiqomah untuk meniti jalannya sampai yaumil qiyamah nanti. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali daripada pembahasan kitab yaitu Daniyah fi Alfi Hadisin Nabawiyyin Masyhurin Minas Sahihainil Hifdz, yaitu kitab Daniyah 1000 hadis, yang mana 1000 hadis ini adalah hadis-hadis yang masyhur, yang populer, yang mana diambilkan, disarikan daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana tentunya sepatutnya bagi kita semua untuk mengetahui daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena tentunya bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah SAW ketika kita tidak tahu apa yang Rasulullah SAW sabdakan ataupun apa yang Rasulullah SAW contohkan untuk kita para umatnya. Tentunya mengikuti Rasulullah SAW ini tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kita mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan insyaallah dengan kita senantiasa mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, ya tidak pula lupa yaitu kita mempelajari daripada Al-Quranul Karim, maka keduanya adalah jalan untuk kita yaitu meniti daripada jalan-jalan keselamatan dan juga tentunya kebaikan di dunia dan akhirat. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu hadis lanjutan, yaitu hadis yang kelima, ya, hadis yang kelima. Kemarin kita sudah bahas hadis yang ke-1 sampai dengan hadis yang ke-4, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu hadis yang ke-5. Itu apa? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut. La yatamanna ahadukumul maut. Ya. Imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa itu? Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengangankan kematian, menginginkan akan mati. Paham di sini? Janganlah kalian, itu kata Rasulullah SAW, janganlah kalian itu mengangankan kematian. Artinya apa? Kita menginginkan, kita itu berharap mati. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Imma muhsinan, kata Rasulullah melanjutkan, imma muhsinan, ya. Kenapa kita dilarang untuk meminta daripada kematian? Yaitu jikalau, ya, kita itu adalah orang yang baik, ya, muhsinan, orang yang baik, fala'allahu yazdadu. Itu apa? Maka niscaya semoga bahwasanya dengan panjangnya umur kita, ya, dengan panjangnya umur kita, dengan tidak kita meminta kematian itu, maka akan kita semakin bertambah kebaikan, ya. Semakin tambah kebaikan, semakin tambah baik, semakin tambah baik. Ketika kita adalah orang yang apa? Muhsin, itu orang yang baik, ya. Baik dalam kategori di sini tentunya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Itu apa? Jikalau, ya, kita itu adalah orang yang musi itu artinya orang yang berdosa,
atau orang yang buruk gitu ya, atau yang suka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, fala'allahu yasta'dibu. Maka bisa jadi dengan panjang umurnya nanti, maka apa? Dia itu akan bertaubat. Akan bertaubat. Jadi ketika misalkan ya ada kita mempunyai masalah yang sifatnya mungkin masalah dunia ya, masalah dunia mungkin terhimpit masalah ekonomi, ya, hutang banyak, ya kebutuhan apa sangat besar dan seterusnya, akhirnya tidak jarang kita dapati bahkan kaum muslimin kebanyakan mereka mengambil jalan apa? Bunuh diri, ya, mengambil jalan apa? Bunuh diri, ya. Bunuh diri apa? Ini tentunya kita pahami adalah apa? Terlarang, bahkan termasuk daripada dosa-dosa besar yang mana diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang membunuh dirinya itu dengan cara dia itu menjatuhkan diri dari gunung gitu ya, maka di neraka jahanam dia pun akan menjatuhkan diri sebagaimana dia itu di dunia bunuh diri ya. Tapi tentunya kita pahami di neraka itu lebih dahsyat ya. Gunung di neraka itu lebih dahsyat daripada gunung dunia ya. Dan rasa sakit yang kita alami ketika di dunia itu jauh berlipat kali lipat. Itu rasa sakit itu di mana? Di neraka ya. Tentunya kita harus pahami di sini bahwasanya di sini dikatakan mengangankan ya, menginginkan kematian saja tidak dibolehkan. Mengangankan, cuma berangan-angan kalau saya mati. Maksudnya di sini itu apa? Orang tersebut berharap kematian. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Apalagi sampai dengan bunuh diri ya. Ini para ulama sudah banyak sekali menyebutkan tentang masalah ini, tapi sebelum itu kita akan kupas sedikit yaitu apa hukum daripada kita mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian ya beda tentunya ya. Mengingat kematian sama meminta kematian atau berharap kematian. Ini beda. Bedakan antara mengingat ataupun mengharapkan kematian sama dengan bedakan antara mengharap atau meminta kematian sama dengan apa? Mengingat kematian. Ini beda. Tentunya kalau mengingat kematian ini adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ya, kalau mengangankan atau bahkan mengangankan atau menginginkan daripada kematian, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik. Contohnya ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW ini pernah ya ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya, ayyul mu'min afdol, itu siapakah mukmin yang afdol, mukmin yang paling baik, ya, mukmin yang paling baik. Maka kata Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqan, itu siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling baik adalah siapa? Orang mukmin yang mana dia itu paling baik apa akhlaknya. Tentunya kalau kita mau berbicara akhlak ini jangan sampai kita fahami hanya sekedar mungkin akhlak kita kepada saudara kita, atau akhlak kita kepada tetangga kita, atau akhlak kita kepada teman kita dan seterusnya. Jangan ya. Karena akhlak ini luas. Ada juga di situ akhlak kita kepada Allah, ya. Akhlak kita kepada Allah. Apa contohnya akhlak kita kepada Allah? Yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak kita kepada Allah. Terus misalkan akhlak pada Rasulullah SAW itu apa? Dengan kita mengikuti daripada petunjuk-petunjuknya dan juga kita menjauhi daripada apa yang beliau larang, dan kita meyakini dan juga mengimani, kita mengikrarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada akhlak kita, ya. Akhlak kita kepada siapa? Rasulullah. Jadi akhlak ini jangan sampai, mungkin kalau sekarang sempit ya. Akhlak itu lebih kepada dibayangkan bagaimana manusia dengan manusia. Padahal ada akhlak yang sangat penting, itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana misalkan ketika Allah memanggil kita, ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah, itu kita segera penuhi panggilannya, ya, dan seterusnya, ya. Ini berbicara tentang masalah akhlak. Baik, dilanjutkan, seorang sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Wa ayyul aqyas, ya. Ayyul mu'minil aqyas, itu siapakah seorang mukmin yang aqyas? Aqyas itu artinya cerdas, ya. Cerdas. Siapakah mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, itu apa? Aktsaruhum dzikrul maut. Itu apa? Yang paling banyak di antara mereka yang mengingat kematian.
Jadi orang yang cerdas adalah siapa? Orang yang banyak mengingat kematian. Bedakan ya. Jangan kita sampai pahami mengangankan, beda ya. Mengangankan ini suatu hal yang terlarang. Tapi kalau ingat kematian ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, termasuk orang tersebut dikatakan orang yang akyas, itu orang yang cerdas ya. Banyak sekali tentunya faidah daripada kita itu mengingat daripada kematian ya. Banyak sekali di sini hadis-hadis yang lain ya berkaitan dengan hadis ini ya, semuanya saling menjelaskan ya. Ada yang ditambahkan dalam hadis yang lain bahwasanya maksud di sini adalah apa? Orang tersebut mengangankan kematian itu karena beratnya cobaan dunia yang dihadapinya. Jadi bukan berkaitan tentang masalah musibah agamanya, tapi musibah yang menimpa terhadap dunianya. Dan ini kita banyak dapati bahwasanya ada banyak kaum muslimin yang mana mereka mengangankan kematian. Bahkan tidak jarang bukan hanya mengangankan, tapi bahkan mereka sampai dengan membunuh diri mereka sendiri. Entah itu mungkin minum racun, entah itu mungkin menusukkan pisau ke dalam dirinya dan seterusnya ya. Ini tentunya dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan lanjutan daripada hadis tadi, itu ketika orang itu membunuh dirinya itu dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka di neraka dia akan diazab dengan apa? Dia itu menjatuhkan diri terus dari gunung. Terus menerus. Begitu juga orang yang membunuh dirinya dengan pisau. Maka kata Rasulullah SAW, fahidiratuhu fiyadihi, yaitu maka besinya itu berada di tangannya. Jadi di tangannya itu besi yang dia gunakan untuk membunuh dirinya ketika di dunia, maka besinya itu akan ada di akhirat itu, dan dia terus-terusan menusukkan pada dirinya. Ini tentunya siksaan ya, wujud daripada siksa orang yang bunuh diri. Begitu juga orang yang mungkin gantung diri gitu ya. Meskipun di hadis ini tidak disebutkan gantung diri, cuma secara umum dijelaskan bagaimana bentuk kita membunuh diri kita ya. Ketika kita sengaja untuk membunuh diri kita, bunuh diri namanya, maka begitupun Allah akan azab kita di neraka. Jelas ini di neraka ya. Jadi jangan katakan kalau orang yang bunuh diri itu di surga. Enggak, jelas bahwasanya dia di neraka, bahkan diancam dengan azab yang pedih ya. Ini barang siapa yang misalkan mendelguk suman, itu racun, kata Rasulullah SAW, maka racunnya itu akan ada di tangannya dan dia terus meneguknya di hari kiamat. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Yang lebih dahsyatnya Rasulullah menambahkan dalam hadis ini Khalidan mukhalladan fiha abadan. Itu orang tersebut kekal sekekal-kekalnya fiha di neraka abadan, selamanya. Orang yang bunuh diri kekal di neraka. Meskipun orang tersebut walau ta'ala alam mungkin beriman dan seterusnya. Tapi kalau dalam hadis ini redaksinya Rasulullah mengatakan orang yang sengaja membunuh dirinya maka dia kekal sekekal-kekalnya di mana? Neraka. Tentunya orang tersebut pasti tidak akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. Baik. Ada banyak tentunya ya daripada alasan ya mengapa dilarang kita itu mengangan-angankan kematian. Ada beberapa alasan. Yang pertama ya, perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Alasan dilarang kita untuk mengangan-angankan kematian atau menginginkan kematian itu Pertama, karena di situ ya itu ada bentuk yaitu menunjukkan sikap keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksudnya keluh kesah atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an sering mengulang wahai orang-orang yang asrafu, yaitu orang-orang yang melampaui batas ya, la taqnatu min rahmatillah. Itu janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua ya, alasan daripada dilarangnya kita berangan-angan yaitu meminta kematian ini tidaklah mendatangkan manfaat. Enggak ada manfaat sama sekali ya. Enggak ada manfaat sama sekali ya. Namun di dalamnya justru terdapat mafsadah, yaitu keburukan ya. Ini banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah kematian ini
yang mana ini sangat bagus untuk kita bisa pelajari ya tentang masalah kematian ini. Baik. Selanjutnya ya, daripada faidah kita itu mengingat kematian tentunya adalah apa? Semakin menguatkan daripada keimanan kita. Ini yang pertama ya. Semakin kita mengingat kematian, maka akan semakin kita itu kuat keimanannya ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan aksiru dzikru hadimil ladzat. Itu apa? Perbanyaklah kalian itu mengingat daripada apa? Pemutus kenikmatan ya. Mengingat ya, beda ya dengan mengangan-angankan ya. Ini banyak berkaitan dengan masalah faidah mengingat kematian tentunya. Salah satunya juga mungkin kalau kita tambahkan itu apa? Menambah kehusyukan kita dalam ibadah ya. Terus juga menambah semangat kita dalam beramal soleh. Yang keempat adalah apa? Bisa menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan mau nyuri misalkan, langsung ingat, oh saya akan dimatikan. Jangan-jangan setelah menyuri saya mati, misalkan digebukin orang dan seterusnya. Ini mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka dia takut misalkan dan seterusnya. Ini bisa menghalangi seorang itu dari apa? Melakukan keburukan. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Jadikanlah dunia di tanganmu, ya. Terus jadikanlah akhirat itu di hatimu. Jadi jangan jadikan dunia itu di hati. Nah, lantas apa? Terakhir disebutkan dan jadikan kematian itu di pelupuk mata. Ya, di pelupuk mata. Jadi tidak apa-apa kita itu menguasai dunia. Nggak masalah kita punya harta yang banyak. Ini tidak dilarang oleh syariat. Itu bahkan dibolehkan ya. Bahkan ada doa sendiri yang menganjurkan kita untuk meminta kekayaan ya atau kecukupan pada tepatnya ya. Meminta kecukupan harta khususnya. Ini ada ya. Doa-doa tersebut ada. Jadi suatu hal ketika misalkan kita contoh misalkan tadi di sini adalah meminta kekayaan, ini adalah dibolehkan. Tapi jangan sampai jadikan itu sebagai tujuan utama kita ya. Jangan jadikan tujuan utama kita. Maka jadikan dunia itu hanya di tangan-tangan ya, di tangan. Yaitu apa? Untuk menjadi wasilah kita, yaitu dalam rangka kita semakin bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadikanlah akhirat itu di mana? Di hati kita. Jadi ketika kita misalkan bekerja ya, kita mencari nafkah untuk istri dan seterusnya, kita ada niat bahwasanya orientasi kita, tujuan kita adalah untuk akhirat ya. Jadi dengan seperti itu maka pekerjaan yang sifatnya duniawi ini bisa berbuah pahala ya. Setiap kali misalkan kita pergi misalkan dengan motor kita, misalkan setiap bensin yang dikeluarkan dalam rangka kita ada niat bahwasanya kita itu memenuhi tugas kita sebagai misalkan kepala rumah tangga dan seterusnya untuk mencari nafkah dan seterusnya, atau dalam rangka misalkan kita berbuat kebaikan dan seterusnya. Ini tentunya setiap daripada apa yang kita lakukan itu mendapat pahala. Maka yang terakhir kata Imam Syafi'i, jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Karena ketika kematian itu di pelupuk mata, artinya apa? Kita itu selalu mengingat kematian, ya, selalu mengingat kematian. Maka ketika kita malas, maka akan apa? Menjadi pendorong. Tapi ketika kita itu ingin bermaksiat, maka itu bisa menjadi rem untuk kita. Baik, ini daripada sedikit keutamaan ya daripada mengingat kematian. Baik. Jadi jelas di sini ya, hadis ini tadi berbicara apa? Larangan dari Rasulullah SAW untuk mengangankan kematian ya. Kenapa? Karena jika misalkan kita itu adalah orang yang baik, maka dengan panjangnya umur kita, maka kita akan semakin bertambah baik. Ya, ketika kita misalkan orang yang buruk, maka semoga ya dengan kita itu tidak mengangankan kematian dan dengan panjangnya umur kita bisa bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita bertaubat. Ya, ini alasan daripada larangan kita itu mengangankan kematian. Baik, ini hadis yang kelima. Selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Ya. Sesungguhnya Allah itu mempunyai berapa? 99 nama ya. Mi'atan illa wahidatan, itu 100 kecuali satu ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya dalam
beberapa ulama ada yang menafsirkan dengan barang siapa yang menghitungnya. Sebenarnya aksoha itu kalau bahasanya itu menghitung ya. Tapi pada dasarnya para ulama menyebutkan bukan hanya menghitung. Kalau menghitung mah bisa aja semuanya gitu ya. Tapi di sini itu apa? Orang yang menjaga ya. Menjaga itu bukan arti hanya sekedar mungkin Asmaul Husna kita papang, terus kita kemas rapi, kita jaga, bukan itu. Tapi apa? Kita itu memahami ya daripada nama-nama Allah, terus dengan itu semakin menimbulkan daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dengan kita mengingat misalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kita itu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala misalkan Ar-Rauf, Ar-Rahim misalkan ya, yang Maha lembut dan juga Maha Penyayang misalkan. Ketika misalkan kita mempunyai masalah, kita ingat bahwasanya Allah itu mempunyai nama itu Ar-Rahman, Ar-Rahim misalkan ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, iya. Ketika misalkan kita punya musibah, kita ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau misalkan kita lagi kesempitan rezeki misalkan, Allah itu Ar-Razzaq, itu memberi rizki. Maka Allah yang memberi rizki. Maka tidak sepatutnya saya bergantung kepada manusia. Tidak sepatutnya saya bergantung kepada pekerjaan saya. Maka tempat saya bergantung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pasti dengan seperti itu, insya Allah ya, orang tersebut akan misalkan mencari rizki, itu tentunya sesuai dengan jalur yang mana Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kenapa? Karena dia faham bahwasanya yang memberikan rizki adalah Allah ya. Ini disebutkan bahwasanya Allah itu mempunyai 99 nama ya, kita sering dengar, sering lihat lah insyaallah ya, Asmaul Husna. Tapi pertanyaannya, apakah yang dimaksud 99 nama itu maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak mempunyai nama yang lain? Nama Allah itu hanya 99 nama saja atau lebih? Ya. Ini para ulama sudah menyebutkan. Kalau yang berpendapat 99 nama ya, itu pendapatnya Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwasanya Allah itu hanya mempunyai daripada 99 nama. 99 nama. Tapi ulama yang lain membantah ya. Ulama yang lain membantahnya, dan ini insya Allah pendapat yang terkuat bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Bukan terbatas pada 99 nama ya. Adapun yang di sini maksudnya adalah sesuatu yang kita untuk bisa mengetahuinya dan kita bisa memahami, dan juga kita bisa mengambil hikmah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di situ disebutkan 99, tapi tidak membatasi bahwasanya nama Allah itu lebih daripada 99 ya. Kenapa? Karena bahwasanya ada beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai daripada banyak sekali nama ya. Bukan hanya sekedar 99. Sebagaimana misalkan contoh daripada doa Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW pernah berdoa itu Ya Allah, dengan nama yang engkau telah ajarkan kepada hamba-hambamu, atau yang engkau telah tuliskan dalam kitab-kitabmu, atau apa yang tersembunyi pada sisimu, jadi tidak tidak diberitahukan kepada hamba-hambanya, tidak dituliskan dalam Al-Quran dan seterusnya, yang itu menjadi hal yang gaib, yang mana hanya Allah yang tahu. Lantas Rasulullah berdoa dengan doa-doa yang seterusnya. Ini ada ya, bahwasanya salah satu etika kita dalam berdoa itu dengan kita pertama kali adalah menyebut Asmaul Husna. Contoh misalkan ketika kita pengen minta ampunan, maka bagusnya kita pertama kali sebelum kita berdoa mohon ampunan adalah kita mengucap Ya Ghafur misalkan ya, atau Ya Tawwab, ya Maha pengampun, Ya Tawwab yang Maha penerima taubat. Langsung misalkan Ighfirli misalkan, atau Ighfirli danbi wa walidati misalkan, dan seterusnya ya. Ini doa-doa yang disyaratkan, salah satunya adalah dengan cara kita pertama kali menyebutkan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru sampaikan hajat kita. Contoh misalkan kita meminta kelapangan rizki misalkan kita memohon berarti Ya Razzaq ya, yang Maha memberi rizki, misalkan Urzuqni misalkan ya, berikanlah rizki kepadaku yang halal dan yang thayyib misalkan, dan seterusnya ya. Ini etika dalam berdoa, salah satunya adalah dengan kita menyebutkan Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Baik, perlu diketahui di sini bahwasanya
namanya Asmaul Husna, maka semua nama Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Pasti baik. Namanya Asmaul Husna. Asma itu artinya apa? Nama-nama. Kalau Al Husna artinya apa? Baik, ya. Jadi Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama yang baik. Jadi Allah itu hanya mempunyai nama-nama yang baik. Adapun misalkan nama-nama yang buruk, maka ini tidak sepantasnya kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam ayat misalkan wa makarullah ya, wallahu khairul makirin, misalkan mereka membuat makar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Lantas apakah kita buat nama Allah bahwasanya Allah itu makir, misalkan orang yang membuat makar misalkan? Ya tentunya tidak ya. Ini tentunya tidak sesuai dengan daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ya. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu pun ada, bahwasanya Allah itu membuat makar ya, untuk bagi mereka orang-orang kafir ya. Ini tentunya berkaitan dengan apa namanya? Asmaul Husna ya. Ini penting untuk kita ketahui bahwasanya dengan kita itu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan semakin menguatkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah sebutkan ya, salah satu daripada bidang daripada tauhid yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu bentuk daripada kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita mengesahkan Allah dalam masalah af'al atau rububiyahnya ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita mengesahkan Allah dalam masalah Allah itu menciptakan langit dan bumi, memberi rezeki dan seterusnya. Terus yang kedua adalah apa? Masalah ibadah ya, masalah ibadah. Maka ini tentunya yang paling penting ya, masalah ibadah, karena orang yang hanya mengesahkan Allah dalam masalah ketuhanan saja, ini tidak mesti orang tersebut mengesahkan Allah dalam masalah apa namanya? Uluhiyahnya atau masalah ibadahnya ya. Kalau mengesahkan Allah, mohon maaf, ya dalam masalah rububiyah saja atau masalah ketuhanan saja, ini tidak mesti orang tersebut mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Tapi ketika mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, maka sudah semestinya dia mengesahkan Allah dalam masalah apa yang menjadi perbuatan-perbuatan Allah. Begitu juga yang ketiga, itu apa? Mengesahkan Allah dalam masalah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tahu bahwasanya Allah itu misalkan Khalik misalkan ya, sang pencipta ya. Kita paham bahwasanya sang pencipta itu berarti Allah menciptakan segala sesuatu. Misalkan Malik misalkan ya, raja ya, yang maha kuasa dan seterusnya. Ya, kita ketika faham daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan kalau kita mentauhidkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka secara otomatis kita pasti telah mengesahkan Allah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah dan juga masalah ibadah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu sang pencipta, maka hendaklah kita itu apa namanya? Menyembah kepada siapa? Yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh ketika kita itu paham akan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya yang kedua perlu kita pahami tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tidak boleh kita memberikan nama-nama apa namanya? Yang tidak Allah Subhanahu wa taala beri nama pada dirinya sendiri. Paham di sini? Jadi kita tidak boleh menyematkan nama yang mana Allah itu tidak pernah menyematkan nama itu untuk dirinya sendiri. Jadi namanya nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah itu taufiki. Itu apa? Kita itu kembalikan kepada dalil, ya. Kembalikan kepada dalil. Apa Al-Qur'an menyampaikan tentang nama Allah? Rasulullah menyampaikan bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah. Ini maka kita terima, ya. Tapi tidak boleh kita itu untuk mengada-ada daripada nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Contoh misalkan ya, kebiasaan orang-orang Nasrani misalkan memanggil Allah dengan apa sebutan Bapa ya. Nah, ini tentunya tidak dibolehkan ya. Karena Allah itu tidak pernah menyebut dirinya dengan apa? Bapa ya. Atau misalkan Yesus dan seterusnya ya. Atau mungkin dalam agama yang lain misalkan Buddha dewa ya dan seterusnya. Ini tentunya tidak diperbolehkan, karena bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya ini yang berhak untuk menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Karena sifatnya ini harus didasari dengan dalil ya. Tidak boleh sembarangan kita untuk menyebut daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mana itu tidak disebutkan oleh
dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini sedikit daripada kajian kita pada malam hari ini, yaitu terkait daripada mengharapkan kematian, dan juga yang kedua adalah tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin demikian daripada kajian malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Daripada materi mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada masalah lain yang perlu ditanyakan, kita persilahkan. Silakan jika ada yang bertanya. Baik, silakan. Asmaul Husna itu kan nama. Baik. Boleh jadi nama nggak? Soalnya disempilin kadang-kadang kayak Muhammad gitu kan. Baik, ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, termasuk daripada wujud kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak selayaknya bagi seorang makhluk untuk apa? Memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dibarengi dengan misalkan tambahan, ya. Ada misalkan tambahan Abdul, misalkan. Abdul itu artinya hamba. Jadi kita misalkan mau pakai nama Allah misalkan Malik misalkan, ya. Maka kita tambahkan dengan apa? Abdul Malik, yaitu hamba Sang Maha apa? Kuasa atau raja misalkan, ya. Hamba Allah, maksudnya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh lain misalkan Ghafur misalkan, ya. Maka kita pakai nama apa? Abdul Ghafur. Maka ini dibolehkan. Adapun misalkan hanya menyempilkan satu nama Allah tanpa dibarengi dengan tadi, ya, yang menunjukkan akan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dibolehkan, ya, karena ini mengandung unsur bahwasanya kita menyamakan diri kita kepada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk bentuk daripada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Tapi ada beberapa nama-nama yang Allah bolehkan, yang mana Allah sendiri menyifati daripada hambanya dengan sifat-sifat yang mana hanya Allah sendiri yang punya, ataupun nama-nama yang mana hanya Allah yang mempunyai nama itu. Contoh misalkan Rasulullah SAW ini pernah disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Raufur Rahim. Itu apa? Rauf itu artinya apa? Lembut ya? Atau apa? Rauf. Ya, Raufur Rahim, ya. Ini banyak dalam dalil, ya, Al-Qur'an sendiri menyebutkan demikian, bahwasanya Allah sendiri itu mensifati Rasulullah SAW dengan sifat Rauf dan juga Rahim, ya. Ini ada beberapa yang dibolehkan. Cuma kalau kita mau ngambil selamatnya tentunya, ya, bagusnya kita jangan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita membaranginya dengan misalkan tadi, ya, contoh dengan kata-kata apa? Abdun misalkan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Gitu Pak barangkali. Silakan, ada yang lain? Sebagian masyarakat tuh ada yang ngasih nama anak tuh sepenggalan Al-Quran, misalnya plesetan. Kalau saya searching tuh di Google tuh Jahanam. Ya, Jahanam. Dan nama-nama kurang baik. Baik. Kayak kemarin kan Corona, ada yang namanya Corona anak bayi. Itu gimana itu? Baik. Pada dasarnya sebenarnya, ya, Rasulullah SAW itu telah memerintahkan pada kita untuk apa? Termasuk daripada hak anak, ya, atas orang tuanya adalah apa? Supaya anak itu diberi nama yang baik. Nama yang baik, ya, bukan nama baik menurut dirinya, ya, tapi nama baik tentunya menurut daripada syariat, ya. Bagaimana nama-nama misalkan itu mengandung daripada doa misalkan, ya. Misalkan contoh misalkan Zaki misalkan, ya. Zakiyun itu apa artinya? Cerdas misalkan, atau misalkan Akyas misalkan tadi yang kita sudah bahas, ya. Akyas misalkan contoh Abdullah Akyas misalkan, ya, hamba Allah yang cerdas misalkan, atau dengan nama-nama yang lain, yang mana bagusnya tentunya termasuk hak seorang anak itu adalah apa? Menerima nama yang baik, ya. Bagusnya itu mengandung daripada doa-doa untuk kebaikan daripada seorang anak. Kalau misalkan tadi nama-nama yang sifatnya adalah misalkan bahkan mohon maaf, ya, Jahanam dan seterusnya, ini tentunya harusnya dihindari oleh seorang muslim, ya. Kalau misalkan nama-nama yang sifatnya biasa misalkan gitu, ya, yang tidak mengandung arti dan seterusnya, ini pada dasarnya boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya pada dasarnya hak seorang anak itu adalah apa? Untuk diberi nama yang baik, ya. Nama yang baik. Atau misalkan Dani misalkan. Ini banyak yang nggak tahu, ya. Apa Dani? Dani itu artinya dekat, ya. Tapi jangan dibaca Dani. Kalau Dani
dannya tidak dipanjangkan, maka artinya apa? Buruk. Artinya keburukan. Tapi kalau dani artinya apa? Dekat, ya. Dekat. Yang dekat, ya. Dani, dekat, ya. Makanya kalau saya ada yang manggil Dani, jangan. Dani, ya, Dani. Karena bahasa Arab itu panjang pendek itu sangat berpengaruh. Bahkan kadang kontradiktif, ya. Berlawanan daripada makna aslinya. Ya, ini harus berhati-hati kita dalam memilih nama. Ya banyak Rasulullah SAW itu telah memberikan referensi ya untuk nama-nama daripada nama-nama yang baik gitu ya. Contoh misalkan berikanlah nama anakmu dengan namaku misalkan Muhammad, nggak masalah ya. Nama anak kita dengan nama Muhammad atau Ahmad dan seterusnya. Tapi yang tidak dibolehkan kita memberikan nama anak kita atau misalkan kita menjuluki diri kita dengan Abul Qasim. Ya, Abul Qasim itu julukan untuk Rasulullah SAW ya. Kita katakan kunyah gitu ya. Abul Qasim artinya apa? Bapaknya Qasim ya. Ini tidak dibolehkan karena ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW dan ada memang larangan khusus dari Rasulullah SAW untuk tidak menggunakan nama itu. Ya. Wallahu taala alam. Ustaz, ya. Kadang kita dikasih nama bagus ya. Ya. Tapi kelakuannya nggak benar tuh gimana? Baik. Korupsi ya begini. Baik, betul. Tentunya makanya nama itu pada dasarnya sebenarnya baik tadi kita sebutkan ya, harusnya yang baik dan juga itu mengandung doa kebaikan. Tapi tentunya adapun nanti sifatnya yang mungkin berbeda daripada namanya gitu ya, tidak sesuai dengan namanya, misalkan sodik gitu ya, orang yang jujur gitu, padahal dia korupsi misalkan dan seterusnya. Ini tentunya wallahu taala alam, ini tidak ada pengaruh dengan masalah nama. Cuma maksudnya di sini kita itu disuruh untuk memberikan nama yang baik dan seterusnya itu kita dalam wujud untuk berdoa ya, mohon bahwasanya harapannya adalah anak tersebut seperti dengan nama yang kita berikan ya, doa dengan nama yang kita berikan. Adapun masalah Allah kabulkan atau tidak itu tentunya hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak hanya cukup dengan kita hanya mempunyai nama yang baik ya. Namanya orang yang ingin baik maka butuh proses. Butuh proses yaitu dengan misalkan talabul ilmi ya, dengan mencari ilmu. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk langsung dari lahir itu pintar gitu, nggak ada ya. Langsung pintar itu nggak ada. Jadi harus melalui daripada proses. Bagaimana Rasulullah sendiri mendapatkan wahyu itu melalui proses. Para sahabat gitu ya, itu juga tidak ada yang ujuk-ujuk langsung pintar, tidak, tapi berguru pada Rasulullah. Bahkan saking inginnya mereka itu mendapatkan ilmu, kayak contoh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu itu biasa gantian dengan tetangganya. Kalau misalkan sahabat Umar lagi sibuk gitu ya, misalkan sedang bisnis gitu untuk nyari nafkah, maka tetangganya suruh berangkat untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW. Itu Rasulullah ketika itu menyampaikan ilmu dan seterusnya ya. Nanti ketika pulang maka Umar akan bertanya kepada tetangganya ya, bagaimana nanti ketika misalkan tetangganya adalah jadwalnya dia itu sibuk, maka Umar yang berangkat nanti dia tanya kepada sahabat Umar. Ini luar biasa para sahabat. Ya, begitu luar biasanya sahabat ya, kita kenal dengan kemuliaan mereka, itu sebegitu gigihnya mereka dalam talabul ilmi. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat para ulama menyebutkan kalau seorang sahabat itu ketika mereka belajar itu ibarat burung itu ya, di atas kepalanya itu nggak akan terbang. Saking khusyuknya mereka dalam mendengarkan daripada ilmu. Ya, ini luar biasa. Tentunya sahabat yang sudah dimuliakan seperti itu pun masih melalui proses belajar ya, terus ya, perjuangan dan seterusnya. Mungkin ada kalanya kita futur. Ya, itu adalah suatu yang sudah menjadi garis ya ketika kita itu dalam proses perjuangan pasti ada ya. Kadang-kadang kita misalkan dalam usaha tiba-tiba Allah uji dengan misalkan banyak musibah misalkan dan seterusnya, itu pasti ada hikmahnya. Harus kita kembalikan kepada itu, yaitu pasti ada hikmah terbaik. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau baik menurut Allah itu pasti baik menurut kita. Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Contoh misalkan ada beberapa yang menyampaikan pada kita ketika itu dia pengen lanjut ke Madinah ya, belajar di Madinah. Dia sudah yakin, rekomendasi sudah ada dan seterusnya. Pokoknya 100% kayak 90% lah ya. Itu sudah yakin bahwasanya dia itu insya Allah akan diterima di Madinah. Qadarullah ya,
qadarullah ketika pulang, ketika itu muqabalah dari Jakarta itu seluruh berkas-berkasnya itu dicuri orang. Ketika itu naik kendaraan gitu ya, sedang sholat, barang-barangnya diambil oleh pencuri gitu. Akhirnya apa? Orang tersebut luar biasa, masya Allah ya, alhamdulillah, tidak nangis, tidak apa, ya. Bahkan apa? Orang tersebut malah senyum-senyum. Dia berpikir hikmah apa yang Allah akan berikan kepada saya. Ada hikmah apa nih? Tiba-tiba kok saya kehilangan ini semua, pasti ada hikmahnya. Saya tunggu ini, hikmah apa yang Allah akan berikan pada saya. Luar biasanya, tidak selang lama daripada itu, dia ditelepon oleh saudaranya, oleh temannya, wahai fulan ya, wahai siapa ya, namanya siapa kita tidak sebutkan, saya mau membuat pondok nih. Silakan kamu jadi kepalanya ya, sebagai perintisnya ya. Kamu saya amanai untuk jadi perintisnya, menjadi kepalanya. Luar biasa. Tidak terfikir gitu ya. Bahkan luar biasanya, bahkan ada yang sudah mungkin kuliah dan seterusnya di notabene adalah pondok-pondok yang sudah luar biasa terkenal. Itu bahkan ada yang banyak ingin untuk ikut bergabung dan seterusnya. Ya ini tentunya mungkin salah satu hikmahnya, ya, salah satu hikmahnya. Contoh misalkan kemarin yang ketika ada Sriwijaya jatuh misalkan ya, ada kan itu yang ceritanya katanya dia sudah siapkan mati-matian gitu ya, untuk bisa naik gitu ya, akhirnya dia dihalangi karena masalah kalau nggak salah pernah saya baca itu karena dia masalah swab ya, tes swabnya bermasalah ya, sudah kadaluarsa, akhirnya dia tidak bisa naik. Dia nyesel sekali gitu ya, sampai nangis-nangis. Tapi apa? Ketika dengar kabar ternyata Allah takdirkan pesawatnya itu jatuh gitu. Oh, dia sangat bersyukur gitu. Hikmahnya. Jadi tentunya kita pahami di sini intinya apa? Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Wallahu taala alam. Ya. Kita bisa lagi ya. Boleh, silakan, Pak. Ini saya mengenai nih. Kan banyak tafsir gitu ya. Allah diganti Tuhan, Rob diganti Tuhan, itu apa pemaknanya gitu? Baik. Kita termasuk ini, Abdul nggak seperti itu? Afdal atau tidak gitu ya? Baik. Iya, pada dasarnya itu kan untuk menerjemahkan ya. Menerjemahkan, memang kalau menerjemahkan daripada bahasa Arab ke Indonesia, itu pasti banyak kurangnya. Pasti banyak kurangnya. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang kita katakan kurang memang. Ya. Bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling baik adalah bahasa Arab. Bahasa yang terbaik itu bahasa Arab. Ya, bagaimana setiap misalkan kata-kata gitu ya, panjang pendeknya atau mungkin beda harokat sedikit atau mungkin dia itu dalam letak penggunaannya atau penggabungannya dengan kalimat apa dan seterusnya, itu berbeda-beda maknanya. Ya, itu kekayaan daripada bahasa Arab. Ya. Adapun tadi misalkan menerjemahkan misalkan Allah dengan Tuhan misalkan. Tapi ketika misalkan itu tidak bertentangan, maka pada dasarnya tidak mengapa. Wallahu taala alam. Cuma memang ada beberapa yang lebih menjaga kehati-hatian untuk misalkan tidak menerjemahkan Allah itu dengan makna Tuhan misalkan. Ada juga. Ya, ada juga. Karena menganggap bahwasanya Tuhan itu yang dimunculkan nama Tuhan itu adalah orang-orang dari luar Islam. Ada yang seperti itu juga ya. Wallahu taala alam. Tapi pada dasarnya ketika nama itu tidak tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Itu bukan kita dalam maksud memberikan nama kepada Allah, tapi itu adalah wujud daripada terjemahan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Ar-Rahman misalkan ini, kita namakan Allah dengan yang Maha Penyayang. Ini pada dasarnya kalau memang kita memberikan nama sembarangan gitu ya, yang tidak sesuai dengan dalil, ini tidak dibolehkan. Tapi di sini kita dalam rangka hanya menerjemahkan nama yang sudah ada, kita terjemahkan. Maka ini bukan kita itu mengada-ada daripada nama Allah. Wallahu taala alam. Itu Pak, insyaallah. Baik, ada lagi? Silakan. Ini berkaitan dengan tadi nama-nama Allah dan juga kematian ya. Kematian. Mungkin ingin bertanya tentang kematian, boleh, silakan. Itu jika orang yang bunuh diri, apakah tidak ada ampunan untuk dia? Jika dia belum punya anak soleh, Baik. bisakah anaknya menolong?
kalau perkara apakah bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan pertolongan atau orang tersebut akan mendapatkan ampunan atau tidak, dimasukkan ke surga atau tidak, itu sebenarnya pada dasarnya hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak. Insya'a adabahu wa insya'a ghafarallahu. Itu apa? Ketika Allah ingin, ya, Allah berkehendak, Allah bisa mengazabnya. Tapi ketika Allah ingin, Allah akan ampuni. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dikembalikan kepada dalil yang ada, ya, hadis yang ada yang tadi kita bacakan, bahwasanya apa? Dalam hadis itu disebutkan khalidan mukhalladan fiha abadan. Khalidan, dia itu kekal, mukhalladan dikekalkan, ya. Fiha abadan, di dalamnya apa? Abadan, selamanya. Kalau sudah diberikan cap, ya, oleh Rasulullah SAW, yang mana hadis ini sahih tentunya riwayat Imam Bukhari, maka wallahu ta'ala alam, kalau kita pahami daripada hadis ini, maka tidak ada ampunan bagi orang tersebut, ya. Tidak ada ampunan bagi orang tersebut, yang mana dikatakan di sini dikekalkan, dan juga di dalamnya abadi, ya, abadan, selamanya. Adapun misalkan dosa-dosa yang lain, ini tidak sampai diancam dengan demikian. Banyak dosa-dosa, misalkan contoh misalkan berbohong misalkan, ya. Ini tidak sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Siksa selama-lamanya di neraka, tidak, ya. Tidak. Bahkan mungkin kita misalkan orang yang berbohong maka akan diancam dengan azab yang demikian dan seterusnya. Tapi tidak sampai dikatakan kekal di dalam neraka. Karena kalau orang tersebut tidak diancam dengan kekal di dalam neraka, bahkan berarti apa? Orang tersebut ketika sudah diazab di neraka, ketika sudah ibarat kata terbayar daripada dosa-dosa yang dia lakukan, gitu, ya, sudah terbalaskan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau berkaca daripada hadis ini, untuk orang yang bunuh diri, maka dia kekal di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Karena di sini ada tadi, makanya, ya, larangan, termasuk daripada alasan dilarang kita bunuh diri atau mengangankan kematian, salah satunya adalah apa? Bahwasanya orang yang bunuh diri itu berarti orang tersebut sudah berputus asa daripada rahmat Allah. Sudah tidak percaya lagi kepada Allah, sudah tidak ada harapan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak seakan-akan kita katakan kayak nggak butuh lagi kepada Allah. Nggak yakin lagi kepada Allah. Oleh karenanya Allah ancam dengan apa? Kekal di dalam neraka. Tapi masalah kekal atau tidaknya pada dasarnya saya kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdasarkan hadis yang ada, itu menunjukkan mereka itu kekal di dalam neraka. Meskipun ada anak yang soleh mendoakan dan seterusnya, mungkin akan bermanfaat bagi dirinya hanya dengan kategori itu diringankan daripada azabnya. Bagaimana bentuk ringanannya? Wallahu taala a'lam. Tapi kalau sampai dengan dibebaskan, ini tadi kembalikan lagi pada hadisnya, ini mengatakan kekal di dalam neraka. Wallahu taala a'lam. Makanya kalau kita punya masalah seberat apapun, maka jangan sampai bunuh diri, ya. Ini itu ujian juga? Gimana? Salah satu ujian juga. Apanya? Ujian juga. Bikin stres gitu. Bikin stres. Ya, itu termasuk sebenarnya kita harus bedakan, ya. Ujian, musibah, azab, itu harus kita bedakan, ya. Kalau ujian itu biasa diberikan untuk orang yang beriman. Nah, orang yang beriman. Kalau ujian itu, namanya ujian itu adalah apa? Agar supaya kita itu naik ke tingkat berikutnya. Itu namanya ujian. Jadi para ulama menyebutkan sebenarnya ujian itu untuk orang-orang yang dia itu beriman itu. Misalkan meskipun keimanannya itu cetek gitu, ya, tipis itu nggak masalah. Tapi pada dasarnya ujian itu untuk orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah apa? Dengan ujian itu semakin menumbuhkan daripada keimanannya, semakin menguatkan keimanan, ya. Dengan misalkan diuji dengan sakit dan seterusnya, bagaimana para anbiya gitu, ya, diuji dengan misalkan dakwahnya dihalangi dan seterusnya. Ini semakin menguatkan keimanan dan seterusnya. Kalau dia turun? Baik, kalau namanya turun, ini menjadi alamat, ya. Jadi alamat. Bisa jadi sih, itu memang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tersebut tidak lulus daripada ujiannya. Bisa jadi itu memang adalah bentuk daripada wallahu ta'ala alam, ya, mungkin adalah musibah, ya. Tentunya ketika kita turun keimanannya, itu adalah musibah bagi kita. Musibah terbesar adalah justru ketika keimanan kita tuh turun, bukan dengan musibah misalkan dengan misalkan rumahnya hancur misalkan. Yang paling parah, ya, ketika musibah itu menimpa daripada agama kita. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa itu Ya Allah, jangan jadikan musibah itu yaitu menimpa agama
kami. Itu doa Rasulullah SAW, berdoa demikian. Jadi ketika masih menimpa dunia itu masih sepele bagi beliau. Tapi kalau menimpa agama, contoh misalkan musibah dia itu bodoh gitu ya, tidak tahu daripada hak yang hak, mana yang batil dan seterusnya, bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu musibah pada dasarnya. Ya, itu musibah yang menimpa pada agama seseorang. Maka tentunya kita jangan sampai mendapatkan musibah dalam masalah agama. Ya. Kita harus berdoa, yaitu ketika kita diberi musibah, maka musibah itu dalam bentuk dunia. Tapi tentunya musibah itu kita katakan lebih umum, ya, umum. Entah itu musibah itu masuk dalam kategori ujian, atau musibah itu nanti masuk dalam kategori azab. Ya, ini sama-sama musibah. Jadi musibah itu lebih umum ya pengertiannya. Adapun ujian itu lebih khusus untuk meningkatkan keimanan gitu ya. Tapi kalau misalkan musibah itu lebih umum, semua hal yang menimpa kita itu namanya musibah secara umum. Adapun azab ya, azab itu tentunya adalah wujud daripada penghinaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah, yaitu ketika misalkan azabnya di dunia, maka itu adalah bentuk daripada murka Allah selama dia di dunia. Tapi bisa jadi mungkin dengan Allah azab demikian, Allah kehendaki dia untuk mendapatkan hidayah, bisa jadi keimanannya langsung serta-merta naik misalkan dengan Allah berikan azab. Bisa jadi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini kan tadi masalah bunuh diri. Saya ada perubahan. Dulu kan dulu perang tuh cara ini. Bagaimana sekarang cara mengalahkan musuh, bawa bom ke wilayah musuh? Gimana itu tadi? Baik. Bom bunuh diri, gitu ya. Bom bunuh diri. Baik. Bom bunuh diri itu pada dasarnya orang itu pasti meyakini bahwasanya saya pasti akan mati, ya atau tidak? Iya, pasti. Orang pasang bom gitu ya, dia bom bunuh diri. Namanya bunuh diri, pasti dia membunuh diri sendiri. Namanya bunuh diri, mau bagaimanapun bentuknya, dia niatnya mau apa gitu ya, niatnya mau jihad dan seterusnya, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Para sahabat misalkan berperang ya, ini jangan samakan bagaimana perangnya para sahabat ketika jihad sama dengan jihadnya kita. Misalkan ada beberapa saudara kita yang membunuh dirinya dengan misalkan bom bunuh diri. Ini tentunya beda ya. Para sahabat ketika mereka akan berangkat perang, mereka itu punya dua kemungkinan. Itu bisa menang, bisa kalah, bisa mati ya, bisa masih hidup, bisa mati. Mereka ketika mereka pandai dalam berperang dan seterusnya, mereka bisa saja menang. Tapi ketika mereka misalkan lengah dan seterusnya, bisa mereka mati. Jadi mereka tidak yakin bahwasanya mereka itu pasti mati. Jadi kalau kita sudah yakin pasti mati gitu ya, ini tentunya tidak dibolehkan. Mungkin ada yang berdalil. Ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud, Rasulullah kan naik ke Gunung Uhud gitu ya. Sedangkan setelah itu ada beberapa sahabat yang masih melindungi Rasulullah SAW. Banyak musuh-musuh Islam itu yang ingin membunuh daripada Rasulullah SAW. Ada yang mereka menjadikan dirinya sebagai tameng dan seterusnya. Ini tentunya tidak disebutkan orang tersebut adalah bunuh diri, tidak. Tapi dalam rangka di situ itu membela Rasulullah SAW, dan dia tidak yakin dirinya itu pasti mati. Bisa jadi ketika sudah ditusuk macam-macam misalkan gitu ya, masih hidup dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tadi membunuh diri dan seterusnya, ini sekali lagi tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Apalagi ya, yang dibom itu adalah sesama muslim. Kita lihat, yang dibom itu sama muslim. Rata-rata yang misalkan bom bunuh diri dan seterusnya, yang dapat dampaknya adalah siapa? Orang muslim juga gitu. Maka ini tentunya tidak dibolehkan. Apalagi dengan seperti itu akan menimbulkan citra jelek untuk kaum muslimin. Ya, bagaimana misalkan ternyata yang ngebom itu jenggotan misalkan. Akhirnya apa? Orang yang jenggotan teroris misalkan. Atau misalkan yang ngebom itu pakai misalkan cingkrang, atau mungkin kalau wanita pakai cadar. Akibatnya apa? Yang pakai cadar terus yang cingkrang itu akibatnya dituduh sebagai apa? Teroris atau radikal dan seterusnya. Ini dampak negatifnya. Pada dasarnya kita katakan kan tidak demikian. Tapi karena adanya oknum-oknum yang seperti itu dan berpenampilan mirip gitu ya, akhirnya digeneralisir semuanya sama. Padahal kalau mereka digeneralisir juga tidak mau gitu ya. Misalkan ada yang pezina misalkan. Apa mau mereka dikatakan agama kamu adalah agama tukang zina misalkan. Ini kan pasti nggak mau.
ya, pasti nggak mau. Meskipun ya ada di antara daripada misalkan umatnya, ya, misalkan umat selain daripada Islam itu yang melakukan demikian. Tentunya mereka tidak mau dikatakan demikian, ya. Jadi jangan sampai kita menghukumi semuanya itu rata dengan kita berkaca pada sesuatu, ya. Ini jangan sampai seperti itu. Wallahu taala alam. Gitu Pak, insyaallah. Ya. Tanya banyak itu. Baik, nggak apa-apa. Silakan Pak, sambil dilanjut saja. Baik, bismillah. Lagi di print ya. Plus US dollar. Ini banyak yang udah membantah Pak tentang masalah bunuh diri. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau ada yang mengajak untuk hal demikian, maka ini tentunya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jika mengharap mati syahid di dalam peperangan boleh. Baik, mengharap mati syahid ya. Para sahabat Rasulullah SAW ini banyak yang berdoa untuk mengharapkan mati syahid. Tapi bukan mereka itu dalam arti maksudnya di sini larang untuk mengangankan itu karena putus asanya mereka terhadap musibah yang mana menimpa mereka. Ya, ini makanya dilarang untuk mengangankan kematian. Tapi kalau misalkan tadi menginginkan kematian itu dalam rangka dia itu kebaikan itu ya, bukan dalam rangka dia itu putus asa dalam rahmat Allah, tentunya bukan ya. Terus juga dia bukan dalam rangka misalkan tadi karena saking beratnya musibah yang menimpanya, bukan. Tapi dalam rangka dia itu tentunya mengharapkan kemuliaan daripada mati syahid. Ini banyak ya. Bagaimana sahabat Umar ya. Terus siapa namanya yang jadi pedang Allah Subhanahu wa taala? Bukan, pedang Allah, Saifullah, Khalid bin Walid. Ya, beliau mengharapkan kematian, mati syahid. Tapi qadarullah Allah takdirkan, ya Khalid bin Walid sang panglima perang yang ditakuti oleh musuh, ya, bahkan disegani oleh lawan dan juga kawan. Ini meninggal dunia di atas ranjang. Di atas ranjang, bukan mati di medan perang. Bagaimana sobat Umar ya? Matinya bukan di medan perang, tapi ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu seorang yang diagung-agungkan oleh orang Syiah ya. Tidak mati di medan perang, tidak mati di medan jihad, tapi tetap wallahu ta'ala alam ini termasuk daripada mendapatkan keutamaan ataupun mendapatkan derajat mati syahid. Dalam hadis yang lain Rasulullah telah menyampaikan ya, barang siapa yang menginginkan untuk mati syahid gitu ya, maka dia akan disampaikan balaghahullah manazila syuhada, itu akan disampaikan pada derajat ataupun kedudukan bahwasanya dia itu mati syahid. Wa in mata ala firasyihi, meskipun dia itu mati di atas kasurnya. Jadi nggak masalah ya, kita berdoa, kita mengharapkan saya pengen mati syahid gitu. Saya pengen mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masalah, dibolehkan, bahkan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang tidak dibolehkan di sini mengangankan kematian itu adalah wujud daripada putus asanya dia daripada rahmat Allah. Ini yang diharamkan. Gitu Pak, insyaallah. Ya. Boleh nggak kita mengangankan kematian? Ada satu doa ya, ada satu doa. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kalau saking beratnya hidup kita gitu ya, udah rasanya nggak bisa apa-apa lagi gitu ya, maka ada satu doa yaitu Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Ini artinya? Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu adalah baik untukku. Terus yang kedua Ya Allah, wafatkanlah aku, ya, matikanlah aku jika sekiranya kematian itu baik untukku. Ini dibolehkan. Kenapa? Kenapa ini dibolehkan terus yang di sini dilarang? Bedanya apa? Karena dalam doa ini tidak menunjukkan orang tersebut putus asa daripada rahmat Allah. Dia memberikan sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Kalau misalkan hidup itu baik untukku ya Allah, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau misalkan kematian itu lebih baik untukku ya Allah, maka matikanlah aku. Jadi kembalikan kepada Allah. Dia tidak putus asa daripada rahmat Allah. Beda dengan yang ini, ya.
Beda dengan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu karena dia itu putus asa daripada rahmat Allah. Kalau yang pertama tadi itu ketika dia berdoa yang demikian ya, sebagaimana yang doa diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah dibolehkan ya. Itu ibarat kata kita memang benar-benar memasrahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sudah, kalau saya hidup itu baik, udah hidupkan saya ya Allah. Kalau mati itu baik untuk saya, udah matikan saya. Itu kalau saking beratnya daripada apa? Hidup kita. Tapi ada juga doa-doa yang lain tentunya ketika kita mengalami daripada kepahitan hidup. Salah satunya ini ya, tadi berdoa mengharapkan kematian atau mengharapkan kehidupan. Mana yang lebih baik menurut Allah. Tapi tidak boleh bunuh diri. Baik. Gitu, barangkali ada lagi? Ada satu pertanyaan. Boleh? Kan tadi Ustaz bilang kan Umar dibunuh oleh Abu Luluh kan, oleh petinggi Syiah kan. Untuk kita nih di zaman sekarang nih, untuk orang Syiah itu masuk ke Indonesia itu, untuk orang awam itu susah membedakan. Nah, ciri-ciri orang Syiah itu gimana? Baik, ciri-cirinya. Orang Syiah. Baik. Agak sulit untuk membedakan sebenarnya. Agak sulit untuk membedakan. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai akidah itu taqiyah. Taqiyah itu artinya apa? Pura-pura. Pura-pura menurut orang Syiah itu termasuk dibolehkan. Dia berpura-pura, misalkan, oh kamu kenapa akidahnya seperti ini? Enggak kok, saya akidahnya sama dengan kalian, saya seperti ini. Mereka dibolehkan. Mereka dibolehkan apa? Taqiyah, berbohong. Ya, berbohong itu mereka dibolehkan. Baik, untuk membedakan secara gampangnya, para ulama khususnya di Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia itu juga sudah membuat kategori ya daripada bagaimana Syiah sesat. Ada bukunya. Dulu saya termasuk nyebarin itu bukunya, banyak sekali itu. Fatwa MUI tentang Syiah itu sesat. Walau kalau sekarang itu ada Menteri Agama yang baru katanya akan memberikan akses untuk Syiah gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini tentunya suatu hal yang tentunya sangat-sangat berbahaya ya untuk kaum muslimin khususnya di Indonesia. Orang Syiah itu yang bisa dibedakan biasanya, orang Syiah itu dia mempunyai Al-Quran sendiri, Pak. Ya, Al-Quran sendiri. Menganggap bahwasanya Al-Quran yang ada pada diri kita itu sudah beda ya, sudah tidak asli ya, tidak asli. Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran yang asli itu masih ada pada diri mereka. Itu dikatakan dengan Quran Fatimah. Quran Fatimah dinisbatkan kepada Fatimah. Jadi Al-Quran mereka lebih komplit katanya. Terus yang kedua, Malaikat Jibril ini salah memberikan wahyu. Harusnya diberikan wahyu kepada sahabat Ali. Yep. Tapi karena ketika itu gelap gitu, akhirnya Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini menurut mereka. Terus kalau yang dua ini sangat sulit untuk kita ketahui ya. Karena mereka suka untuk tadi berpura-pura. Yang ketiga, mereka mencela salah satu daripada ataupun banyak daripada sahabat Rasulullah SAW, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, menganggap bahwasanya yang paling berhak untuk mendapatkan kepemimpinan adalah sahabat Ali, atau mencela sahabat Muawiyah, meskipun memang pernah berselisih antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, ya, tapi tidak bolehkan kita untuk mencela daripada sahabat Rasulullah. Ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencela sahabatku. Umum, semua sahabat Rasulullah tidak boleh kita cela. Muawiyah dan sahabat Ali ini adalah salah satu ataupun dua orang daripada sahabat Rasulullah, maka tidak boleh kita cela. Mereka orang Syiah itu biasa mencela Muawiyah karena mereka sangat musuhin sekali tuh sama sahabat Muawiyah. Tapi mereka biasanya orang Syiah ya, mereka berlebihan dalam memuji ataupun mengagung-agungkan sahabat Ali. Ini ciri-cirinya berikutnya. Mereka berlebihan dalam mengagungkan sahabat Ali, atau berlebihan dalam mengagungkan sahabat Husain. Sahabat Husain ya, cucu Rasulullah. Tapi yang paling aneh ya, mereka itu tidak berlebihan dalam memuji Hasan. Kenapa? Karena Hasan itu memberikan tampuk kepemimpinan setelah sahabat Ali lengser ya daripada kekhalifahannya, maka yang mewarisi adalah sahabat Hasan ya, cucu Rasulullah SAW. Lantas beberapa tidak lama ya, selang lama daripada beliau mendapatkan kekuasaan untuk kekhalifahan, beliau memberikannya kepada sahabat
Muawiyah. Oleh karenanya zaman Khulafaur Rasyidin ini banyak yang kan sudah ada hadisnya ya, ada berapa puluh tahun dan seterusnya. Ini diurutkan ternyata berhentinya itu digenepin itu ketika masa siapa sahabat Hasan. Sahabat Hasan. Setelah itu akan ada apa? Kerajaan. Raja-raja. Jadi bukan khalifah lagi. Ya, ini salah satu daripada ciri-ciri atau mungkin beberapa ciri-ciri daripada orang-orang Syiah. Di antaranya juga termasuk daripada ciri-ciri yang paling menonjol dari mereka adalah bolehnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu artinya kalau kita bahasakan gampangnya itu kawin kontrak. Saya mau nikahin kamu 3 malam. Setelah itu kita pisah gitu ya. Apa bedanya dengan zina? Apa bedanya dengan apa? Zina. Ini tentunya kalau orang-orang pemuda-pemuda ini kalau yang nggak mempunyai pemahaman agama yang lurus gitu ya, ini banyak yang tergiur ya. Bagaimana dibolehkan nikah sehari gitu ya. Misalkan menikmati ya, saling menikmati setelah itu apa? Bisa. Naudzubillah min dzalik. Apa bedanya dengan apa? Zina. Mut'ah itu memang pernah dibolehkan dalam syariat tapi sudah terhapus. Ya sudah dihapus oleh syariat ya. Bahwasanya nikah itu kita dibolehkan oleh Rasulullah SAW itu apa? 1, 2, 3 ataupun 4 kalau mampu. Jadi kalau kita hanya sekedar tadi nikah katanya ya, nikah tapi cuma 1 hari 2 hari dan seterusnya ini tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Kecuali misalkan baru nikah gitu ya, kita nikah secara syar'i misalkan, ternyata kita dapati misalkan naudzubillah ya, ada yang beberapa nikah dengan lawan jenis misalkan ya, baru tahu setelah dia nikah. Ini boleh nggak diceraikan? Boleh, gitu ya. Sangat boleh, sangat dianjurkan. Ya tentunya kalau sesuai dengan uzurnya ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Ulama-ulama yang datang ke Indonesia dari ulama Iran, kan Iran itu mayoritas kan orang Syiah. Kan? Betul. Nah pentolannya itu datang ke Indonesia ngasih input atau pemahaman agama itu gimana tuh? Baik. Untuk di Indonesia gitu, untuk kita ini. Baik. Iya. Memang mohon maaf ya, sekarang itu agak orang Islam itu mudah untuk dibohongi ya, mudah untuk dibohongi. Misalkan dengan amalan-amalan tertentu dan seterusnya, mungkin dengan zikir-zikir tertentu dan seterusnya, tanpa orang itu mencari tahu dia daripada asal usul daripada apa yang mereka pelajari. Ini tentunya berbahaya. Ketika misalkan melihat, ini Habib ini, misalkan, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwasanya Habib itu jelek, tidak. Habib itu adalah keturunan yang sangat mulia. Bahkan wajib untuk kita itu muliakan. Tapi tentunya muliakan itu dengan kadarnya ya, tidak boleh berlebihan. Bagaimana kita memuliakan Rasulullah juga tidak berlebihan ya. Bagaimana cucu-cucu Rasulullah SAW juga kita tidak boleh berlebihan ya. Tapi ya, ada beberapa yang mengaku Habib, wallahu alam ya, dia beneran Habib atau tidak, ini kan banyak yang masih tanda tanya gitu ya. Karena masalah yang paling gampang untuk dipalsukan itu masalah nasab. Ya, masalah nasab itu gampang untuk dipalsukan. Contoh misalkan, saya membuat ngarang misalkan, nama saya Dani misalkan, bapak saya ini, sampai generasi berapa langsung kita selewengkan biar kita nyambung kepada Rasulullah. Boleh bisa atau tidak? Bisa aja. Ya, bisa saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la fadla li ajamin wala li arabiyyin ya. Bahwasanya tidak ada keutamaan khusus antara orang ajam atau orang luar Arab sama orang Arab. Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya takwa, ya, hanya ketakwaan. Ya, mungkin ada bedanya sedikit yaitu ketika mereka misalkan yang ditakdirkan di Arab misalkan ya, dekat dengan Ka'bah dan seterusnya, mereka mempunyai keutamaan-keutamaan untuk bisa misalkan sholat di Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi pada dasarnya mereka semua kita itu sama. Yang membedakan itu adalah kadar ketakwaan kita. Ya, tidak menjamin orang yang di Arab itu lebih mulia daripada yang luar Arab. Ya begitu juga. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah, wahai Fatimah ya, wahai Fatimah anak beliau, Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ya mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan atau butuhkan ya, dalam masalah-masalah dunia tentunya, dan aku tidak akan bisa memberikan manfaat padamu ya sesuatu pun di akhirat. Ini ada hadisnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kalau sekiranya lausaraqat Fatimah binti Muhammad, kalau misalkan Fatimah itu mencuri gitu ya, laqata'tu yadaha, maka nih saya pasti aku akan
potong tangannya. Jadi pada dasarnya kita sama ya, sama-sama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibebani syariat yang sama ya, tidak ada kekhususan ataupun pembedaan ya. Misalkan syariat untuk Habib, syariat untuk kita dan sebagainya, ini tidak ada bedanya. Ya, zaman sekarang banyak yang berlebihan, akhirnya terjatuh kepada gulu ya, gulu. Adapun tadi ulama-ulama dari Iran dan seterusnya, ini memang betul ya. Kita katakan Iran itu sekarang sudah dikuasai oleh Syiah ya. Bagaimana Irak sekarang juga sudah mulai ya. Bagaimana misalkan kekacauan di Yaman ya, ada Syiah Houthi dan seterusnya ya. Ini banyak. Kalau Syiah itu sudah menguasai dari suatu negara, maka tunggu kehancuran. Karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sekarang saja mungkin mereka bilang tidak. Tidak. Karena mereka ada akidah takiyah. Tapi nanti kalau sudah punya kekuasaan, coba ya. Bagaimana kita tengok Suriah ya, kita tengok Yaman dan seterusnya. Itu mereka orang-orang Syiah dalangnya, orang-orang Syiah. Tapi mereka berkolaborasi dengan apa? Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita harus selektif ya. Harus selektif dan jangan berlebihan dalam mengkultuskan seseorang. Ukuran baik benar itu adalah ditimbang daripada dalil, itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan pemahaman para sahabat yang benar ya. Jangan sampai kita mengkultuskan seseorang yang mana bahkan kita membuang daripada dalil. Wallahu ta'ala alam. Begitu Pak barangkali ya. Baik, cukup barangkali. Mungkin satu terakhir pertanyaan jika masih ada. Ada satu lagi tadi tentang itu pertikaian Sayyidina Ali sama Muawiyah ya. Kan harus ada sebuah hadis. Nanti yang kelihatan itunya, yang waktu itu setelah terjadi pertempuran, yang kelihatan ternyata Ali yang benar daripada Muawiyah, benar, itu ada hadis. Baik. Kalau hadis secara detail mengatakan bahwasanya Muawiyah salah, terus Ali yang benar, ini tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah itu pandangan daripada menurut para ulama. Pada posisi itu, pada dasarnya memang yang betul itu adalah sahabat Ali. Kenapa? Sahabat Ali adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu berhak untuk menentukan langkah apa yang akan diambilnya. Tidak boleh makanya kita itu untuk memberontak ataupun menentang seorang pemimpin. Tapi pada dasarnya mau kita katakan salah atau tidak, memang kalau kita katakan mana yang benar adalah sahabat Ali ya. Tapi di sini adalah masalah ijtihad. Nah, masalah ijtihad. Ijtihad itu kalau misalkan benar maka akan mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala ya. Ini bukan dalam rangka memberontak tanpa alasan, tidak. Tapi sahabat Muawiyah itu mempunyai landasan gitu ya. Bagaimana dengan para sahabat yang lain ya? Contoh misalkan dalam pembunuhan sahabat Utsman gitu ya. Harapannya adalah supaya diadili dulu ya, dicari dulu, diusut dulu. Akhirnya sahabat Ali tidak. Dia lebih berpandangan bahwasanya lebih utama kita atur dulu ini pemerintahan. Setelah stabil baru kita urusin siapa yang membunuh sahabat Utsman. Tapi dari situ mungkin setan menghembuskan daripada api pertikaian, mungkin hembusan itu, sahabat Ali itu mendukung tuh yang membunuh sahabat Utsman. Akhirnya terjadi saling berbeda pendapat dan akhirnya saling berperang. Tapi pada dasarnya ada juga yang meriwayatkan bahwasanya yang memulai perang pertama itu adalah orang-orang munafik yang menyusup pada 2 kubu. Itu bahkan di sini dikatakan orang-orang Syiah ya, yang mana mereka ketika malam sedang berkemah ya, mereka saling masih kunjung-kunjungan itu biasa ya. Kubu Muawiyah itu berkunjung pada kubu Ali, begitu sebaliknya. Tapi ketika malam tiba itu banyak yang dari kubu Ali gitu ya, melemparkan anak panah kepada kubu Muawiyah. Nggak tahu siapa gitu ya. Bahkan sahabat Ali tidak perintahkan. Akhirnya menganggap bahwa sahabat Ali itu ingin bunuh kita gitu ya. Ingin merangi kita. Akhirnya dibalas. Akhirnya terjadi pertempuran dan akhirnya dimenangkan oleh sahabat Ali ya. Wallahu ta'ala alam, tapi ini para ulama menyikapi ini adalah sebagai ijtihad ya, bukan pemberontakan dari sahabat Muawiyah, dan juga kita tidak boleh ya untuk mencaci maki daripada sahabat Muawiyah.
itu sudah memang sedikit dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sahabat Ali itu akan berperang dengan ibundanya, itu siapa? Aisyah. Aisyah ketika itu bersama dengan kubu Muawiyah ya. Tapi kata Rasulullah, ketika engkau dapati ibundamu, maka jangan engkau sakiti gitu ya. Maka rangkullah dia dan seterusnya ya. Intinya bahwasanya tidak boleh untuk menyakiti atau bahkan membunuh daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sahabat Ali menangis setelah itu ya. Sahabat Ali menangis. Bahkan sahabat itu banyak yang ketika berperang itu pada semuanya nangis gitu. Kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Tentunya ini masalah sejarah ya. Masalah sejarah kita juga harus hati-hati karena banyak orang yang melintir-melintir daripada sejarah ya, mencoba untuk memutarbalikan daripada fakta, akhirnya mungkin terjadi daripada kita itu menjelekkan daripada sahabat Rasulullah SAW. Pada dasarnya Rasulullah sendiri itu sudah melarang kita untuk mencaci maki daripada sahabatnya. Sahabat Muawiyah adalah sahabat, sahabat Ali adalah sahabat ya. Wallahu ta'ala alam. Kita berlepas diri dari itu, kita ambil hikmahnya. Oleh karenanya kalau sekarang ada pemerintahan yang seperti ini dan seterusnya, kita doakan kebaikan. Kalau saya termasuk sebenarnya pada dasarnya saya tidak pro yang suka demo-demo. Mohon maaf ya. Tidak suka yang demo-demo. Kalau pada dasarnya dalam syariat Islam itu sudah diatur bagaimana kita itu untuk memberikan nasihat kepada seorang pemimpin itu dengan jalur langsung ya, 4 mata, atau dengan misalkan wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh syariat, tidak dengan di publik misalkan sampai menjelek-jelekan gitu ya. Ini tidak dibenarkan. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang suka menjelek-jelekan misalkan presiden kita gitu ya. Meskipun seburuk apapun presiden kita ya, kita tidak pungkiri memang banyak mungkin keburukan dan seterusnya, tapi tidak kita pungkiri juga pasti mempunyai kebaikan. Itu tidak jarang ya. Mereka itu hanya sekedar mencaci maki tanpa mereka mendoakan. Hobinya mencaci maki tanpa mendoakan, tanpa memberikan solusi. Jadi ini yang salah ya, yang salah. Jadi harusnya kita doakan ya setiap sujud kita kebaikan untuk pemimpin kita. Bahkan para ulama menyebutkan, jikalau saya mempunyai satu doa yang mustajab, saya akan doakan kebaikan untuk pemimpin, kata beliau ya. Kalau tidak salah, siapa namanya? Saya lupa nama seorang ulama ini. Ya, beliau mengatakan demikian. Karena apa? Karena kalau kebaikan pemimpin itu akan mengakibatkan daripada baiknya masyarakatnya. Ya. Kalau kebaikan untuk masyarakat, maka ketika pemimpinnya jelek, maka akan berdampak buruk kepada masyarakatnya. Tentunya sikap kita sebagai muslim yang baik, tentunya kita doakan kebaikan ya. Ketaatan ketika diperintahkan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk taat. Tapi ketika itu bertentangan dengan syariat, maka tentunya kita tidak ada ketaatan untuk menjalankan daripada perintah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin demikian ya daripada ta'lim kita untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan daripada 2 hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Itu hadis ini ternyata memang sebenarnya populer ya. Mungkin bagi kita ada beberapa yang masih asing ya. Ini penting juga untuk kita ketahui dan ini banyak menjadi pembahasan daripada para ulama. Baik. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas itu hadis yang ke-7 dan seterusnya insyaallah ta'ala. Baik, mungkin demikian daripada apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi dan menjadikan bahwasanya dikumpulkannya kita di sini, kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan juga para sahabat dan juga para siddiqin dan sholihin yang mana mereka mendapatkan keutamaan untuk masuk ke dalam surga Firdausnya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada siksa kubur, siksa neraka sekecil apapun wujud daripada siksa tersebut. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li